Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi motivasi kita agar setelah wudu disempurnakan wudu, berdoalah setelah wudu tadi. Di antara redaksi doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu di antara doa yang dianjurkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau yasbighul wudu." Tidaklah seseorang di antara kalian dia berwudu lalu dia sempurnakan wudu dia. Artinya dia lakukan rukun, dia lakukan sunnah, adab berwudu. Setelah dia berwudu, tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kecuali orang yang melakukan itu, Allah akan bukakan untuk dia pintu surga yang jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang berdoa seperti itu bisa masuk surga dari pintu yang mana satu dia mau dari 8 pintu surga yang terbuka itu. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat sebagian ditambahkan dengan Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan aku minat tawwabin, di antara orang yang bertaubat kepada Allah. Tawwabin itu jamak dari taib. Taib itu orang bertaubat. Orang bertobat setiap kali berdosa dia tobat, meskipun berulang-ulang dia berdosa, berulang-ulang pula dia bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku ya Allah di antara orang-orang yang suka mensucikan diri. Mensucikan diri secara zahir, mensucikan diri secara batin. Orang yang berdoa dengan doa ini, kata Nabi, Allah bukakan pintu surga yang 8 untuk dia, dan dia boleh masuk dari mana saja pintu 8 yang dia mau di antara 8 pintu tadi. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi motivasi kita agar setelah wudu disempurnakan wudu, berdoalah setelah wudu tadi. Di antara redaksi doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu di antara doa yang dianjurkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu juga mengajarkan kepada kita anna taubah taharatul batin min aktsaril dzunubi wa sumumiha. Orang kalau taubat itu ada cara dia membersihkan diri dia, batin dia dari dosa dan kotornya dosa. Ketika berwudu membersihkan badan dari kotornya badan, karena ada yang menempel debu, karena ada tanah yang lengket dan lain-lain. Maka ketika orang taubat, dia sedang membersihkan batin dia, membersihkan hati dia dari dosa yang menempel dan segala efek buruk dari dosa. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri dengan bertaubat, dengan berwudu, kedua-duanya dianjurkan oleh syariat. Oleh karena itu, kalau bisa kita rajin-rajin tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu baik. Karena mudah-mudahan dengan memperbaharui wudu, membersihkan fisik, terbawa pada membersihkan semua bagian dari badan kita karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini mengajarkan kita untuk membersihkan batin, membersihkan fisik. Yang tadi tawabin, bersih batin dari dosa. Kemudian mutatahhirin, bersih fisik dari kotoran. Nabi mengajarkan dari doa tadi dua hal sekaligus, batin dan fisik. Maka disunnahkan bagi orang yang sudah selesai berwudu berdoa dengan doa tadi. Cuma kalau wudu dalam kamar mandi, jangan di kamar mandi doanya,
keluar kamar mandi, di luar kamar mandi berdoa. Bolehkah berwudu kamar mandi? Boleh. Tapi berdoanya di luar kamar mandi. Ustaz, kalau dalam masjid kami doa gimana Ustaz? Boleh. Selesai wudu dalam masjidnya doa. Boleh. Atau Ustaz, karena tempat itu basah sehingga selesai wudu kami ke tempat yang teduh, di situ kami doa. Boleh. Jadi selesai berwudu segera disusul dengan berdoa, setelah itu sunnah hukumnya. Kemudian kalau ingin tambahkan dengan doa yang lain, silakan. Minimal dengan doa yang diajarkan Nabi tadi dalam berdoa. Sudah itu kalau ada pertanyaan bagaimana kalau kita habis mandi wajib, dianjurkan juga berdoa dengan doa tadi. Kenapa? Wudu itu adalah hadas kecil, mandi wajib hadas besar. Jika yang kecil saja dianjurkan berdoa tadi, yang besar lebih dianjurkan. Sudah itu kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita setiap membasuh organ wudu kita berdoa? Mana tahu pernah belajar, misal ketika basuh tangan, Allahumma ati kitabi biyamini wala tu'ti kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Ya Allah, nanti ketika kiamat sambil basuh tangan, berikanlah kitabku, kitab catatan amal dengan tangan kanan, bukan tangan kiri, bukan dengan belakang. Bagaimana doa seperti itu? Berdasarkan anjuran umum berdoa, boleh kita berdoa saat itu, tapi tak dianjurkan disuruh oleh syariat. Namun jika orang berdoa, boleh berdoa saat itu. Dari mana? Berdasarkan keumuman hadis, keumuman ayat Quran yang menganjurkan kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku kabulkan doa kalian. Maka berdoa itu kapan saja silakan. Saat berwudu sambil basuh tangan, sambil basuh muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku saat nanti orang-orang beriman, engkau putihkan wajah dia, dan jangan hitamkan wajahku saat nanti orang-orang munafik, orang kafir, orang ahli maksiat hadir dengan muka yang gelap, muka yang kelam di hari kiamat nanti. Itu boleh berdoa seperti itu. Maka kalau ada yang mengamalkan itu silakan, yang tidak ada masalah. Jadi paham maksudnya Pak? Membasuh organ sambil basuh itu dia berdoa dalam hati dia. Basuh kaki dia berdoa, basuh kepala dia berdoa, basuh telinga dia berdoa, basuh hidung dia berdoa, basuh mulut dia berdoa. Semua organ tubuh bila dia basuh, dia berdoa sambil membasuh organ tadi. Itu boleh. Kalau tak berdoa seperti itu, boleh juga, silakan. Namun disunahkan setelah berwudu berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.